Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembantu Dekan Bidang Mahasiswa, bapak-bapak dosen yang berkenan hadir, saudara-saudara hadirin hadirat yang saya cintai, selalu terlambat itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali, kata orang yang terlambat. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlambat iya, juga dalam kondisi kesehatan yang kurang baik juga iya. Kemarin malam saya itu perjalanan malam betul, Isra itu dari Sragen ke Cilacap balik lagi ke Jogja. Saya lupa kalau saya sudah mendekati 60, sehingga semangat saya kuat tapi fisik saya enggak kuat. Karena itu saya mohon maaf, saya tidak dalam kondisi yang fit, apalagi judulnya berat sekali nih, Islam, Jihad dan Pluralisme. Wah, ini perlu renungan mendalam, tapi sekenanya aja lah, namanya ceramah lepas kan gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan keimanan. Itu kata kiai-kiai kita. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, tapi otaknya agak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Cuma otak lalu bisa berlogika untuk memahami kebesaran Isra dan Mi'raj. Nah, pertama bahwa otak mengatakan segala hal terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat. Kalau ada anak kecil pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Ibu bapak kita sebut sebab, anak kita sebut akibat. Ada ibu, ada bapak, lalu ada anak. Itu hukum kausal, sebab akibat. Itulah hitungan rasio. Tapi kalau hukum iman itu tidak selalu begitu. Nabi Adam itu bapak tidak ada, ibu tidak ada, Tuhan mau dan jadi. Siti Maryam itu ibu, Nabi Isa itu ibu ada, bapak tidak ada, Allah mau ya jadi. Ini tidak bisa dianalisa secara eksak. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Di situ otak harus tahu diri. Bagaimana proses terjadinya si Nabi Isa? Wong bapak tidak ada, ibu ada, kok dia bisa ada? Itu di situ pun otak harus tahu diri. Itu peristiwa yang di luar nalar. Itu peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah dan dia tidak tunduk kepada hukum kausal. Peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah sama sekali tidak tunduk kepada hukum kausal. Ini dasar pemikirannya. Dengan kata lain, Isra dan Mi'raj sesungguhnya kehendak Tuhan, bukan kehendak Nabi. Kalau Nabi yang mau, rasanya pasti tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang sangat singkat. Satu itu. Yang kedua, Isra dan Mi'raj terjadi dalam suasana kebatinan di mana Rasulullah sedang galau. Setahun ke-11 dari kenabian itu kan disebut Amul Huzni,
orang-orang tercinta wafat, sahabat diganggu, perjuangan dihambat, mengalami semacam mental fraudulent attitude, hatinya agak galau, sehingga dari sisi kehidupan Rasul ini merupakan tasliyah, tour of refreshing. Galau, perjuangan dihambat, sahabat disiksa, diadakanlah tour refreshing oleh Tuhan, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Perjumpaan dengan para nabi dalam perjalanan adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pertemuan dengan para nabi. Muhammad, kau merasa perjuanganmu dihambat, ayo belajar dari seniormu. Senior secara zahir loh. Dipertemukan Adam, dipertemukan Musa, dipertemukan Isa. Belajar dari seniormu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah, istilah Bung Karno dulu. Itu yang kita lihat dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai acuan sekarang ini. Pertama, ketika di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang menemui Rasul membawa 2 gelas minuman, arak dan susu. Muhammad, ini ada arak, ada susu, kamu boleh pilih yang mana saja yang kamu suka. You have free of choice, Muhammad. Nggak ada paksaan, kamu mau pilih susu boleh, arak boleh, silahkan saja. Dan mantap, tidak ragu-ragu sedikit pun, beliau memilih gelas yang berisi susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, shaddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Nah, saya mau berangkat ke perspektif kekinian. Simbol sederhana, disediakan arak dan susu. Bukankah dalam kekinian kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini? Arak, susu, benar, salah, ma'ruf, munkar. Dan lebih unggul lagi zaman sekarang, ini abad entertain. Orang pinter bikin bungkusan. Kalau arak di sini, susu di sini, nggak sulitlah memilih. Alamat jelas. Macam Aribowo dulu kan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Itu alamat jelas, nggak jadi sulit lu milihnya. Madu di kanan, racun di kiri. Sekarang ini madu di mana, racun di mana sering nggak jelas. Lebih celaka lagi, zaman entertain, banyak racun bermerek madu. Ini yang kita hadapi sekarang. Sekarang ini yang kiai sama dukun tipis bedanya. Atribut kacau sudah, pemburu hantu pakai sorban. Nanti kiai bisa pakai helm loh lama-lama. Siapa pakai apa nggak jelas urusan. Ini abad entertain, orang pandai bangun pencitraan. Orang pandai bangun pencitraan. Saudara-saudara, ini sekarang ini kan banyak minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi itu masih halal. Minyak babi tapi capnya onta gitu loh. Kita terpedaya sama merek, terpesona oleh bungkusan, tersihir oleh pencitraan, padahal isinya minyak babi. Di masyarakat justru kita harapkan mahasiswa lah yang jadi filter. Secara umum masyarakat kita kan sekarang ini penyakitnya 3. Dulu saya sampaikan dalam berbagai tablik. Secara umum penyakit masyarakat kita sekarang ini 3: kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap,
kurang rapi, kutil kurang teliti, sumbernya kuman kurang iman. Ini nggak pakai referensi Pak, ini ilmu utak-atik aja namanya. Tapi mau saya kedalami, ayo kita lihat. Pertama, kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang paling rendah disiplinnya sih kan. Padahal kita ini merdeka dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Malaysia merdeka agak-agak dikasih Inggris tuh. Singapura merdeka memang dikasih Inggris. Kita ini merdeka keringat, air mata, darah dan nyawa. Tapi kenapa disiplin kita begini rendah di semua bidang? Di semua bidang. Bayangkan 80% buah yang masuk ke Jakarta impor. Tahun 2011 Indonesia jadi pengimpor beras terbesar nomor 4 di dunia. Sebabnya apa? Kalau saya sih sederhana, tidak ada politik-politikan. Kudis, sawah yang subur ditanami gedung, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di sana sawah gagal. Korupsi ini sulit diberantas. Kenapa? Kenapa kita jago retorika? Yang kedua, disiplin pejabat kita itu takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut, lampu merah nyodok terus, di stop polisi, prit, iya Pak, minggir kau, siapa? SIM ada Pak, STNK punya Pak, tahu lampu merah? Tahu Pak, kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Enteng jawabnya kayak orang nggak salah. Itu kan yang disebut etika otonom. Disiplin yang tumbuh karena merasakan kehadiran Tuhan dekat dalam hidup, itu jauh panggang dari api. Jadi itulah sebabnya agama yang pada dasarnya muara ajarannya adalah disiplin tidak membekas. Syahadat itu kan soal disiplin keyakinan. Kalau teguh kita dengan disiplin itu, nggak perlu risau sama Ahmadiyah sama NIIK sama macam-macam. Kaum kita punya disiplin kok. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Disiplin harga mati, selesai. Disiplin. Sholat, disiplin waktu, semua soal disiplin. Sholat Ramadan ini disiplin halal, disiplin makan minum walaupun halal, kalau belum waktunya jangan. Itu disiplin loh. Ramadan itu tempe halal habis maghrib, tapi ya tahu halal habis maghrib, istri sendiri halal habis terawih, habis maghrib, nafsu bener, heran. Habis terawih lebih luas waktunya. Kita bisa bayangkan yang halal saja kalau belum waktunya jangan. Disiplin apa yang lebih berat dari itu? Itulah Ramadan kita. Kudis. Penyakit yang kedua kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, amburadul birokrasinya. Reformasi birokrasi baru sebatas kata. Terakhir kita terjebak kesenangan bikin hal-hal yang ad hoc. Muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, masalah nggak selesai, tim makin banyak. Ad hoc, kurap. Di masyarakat kita bisa bangun masjid, memanage masjid, kalah sama gereja. Itu gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu pelayanan kaum ibu, Minggu kebaktian umum, Senin ada lagi, daily. Sementara masjid di kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage
Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Lalu madrasah kita berapa banyak yang nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. kurang rapi. Kita asal ada, asal punya, asal ada, asal punya, asal ada, asal punya. How to manage, kita kalah. Nah, yang ketiga, penyakit kita ini kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Ini kita sekarang jadi masyarakat mall. Coba lihat ibu-ibu, kalau ada mall baru, rame-rame berangkat. Sono buka, pindah ke sono, enggak belanja.